Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Natista, mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pertama, kita perlu membahas tentang pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan atau lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengucapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, dan data. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata yang pada umumnya melainkan menggunakan bahasa tubuh, misalnya raut wajah, gerakan tangan, tindakan, gelengan kepala, dan lain-lain. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedih. Setelah pengertian, kita juga perlu mengetahui karakteristik dari komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, karakteristik komunikasi verbal berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Makin sedikit kata-kata yang digunakan, makin sedikit pula kemungkinan terjadi kerancuan. Kejelasan dapat dicapai dengan bicara lambat dan mengucapkan dengan jelas. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh klien. Kemudian, karakteristik komunikasi nonverbal. Menurut Ronald Adler and George Rodman, komunikasi nonverbal memiliki 4 karakteristik, yaitu keberadaannya sebagaimana komunikasi langsung dan tidak langsung, kemampuannya menyampaikan pesan tanpa bahasa verbal, sifat ambiguitasnya, dan keterkaitannya dalam suatu kultur tertentu. Lanjut ke perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal yang dianggap lebih jujur jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten. Kebanyakan orang percaya perilaku nonverbal. Yang kedua, komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi verbal tertulis dapat dilihat, dirasakan, didengar, berbau, dan mencicipi. Komunikasi nonverbal secara bersamaan melalui 2 atau lebih saluran, seperti ketika kita merasakan dan melihat pelukan sambil mendengar fisik I love you. Yang ketiga, komunikasi verbal adalah diskrit. Simbol verbal mulai dan berhenti saat bergantian. Saat seseorang mulai berbicara pada satu saat dan berhenti berbicara saat yang lain. Sedangkan komunikasi nonverbal berlangsung terus-menerus sebelum kita berbicara. Ekspresi wajah dan postur menggunakan perasaan kita. Berikut adalah contoh dari komunikasi verbal. Yang pertama, ada chat menggunakan smartphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi, tertulis lewat sosial media, guru mengajar di kelas, membaca novel, dan menulis surat. Yang di sebelah kiri ini itu dari komunikasi verbal pidato. Pidato ini dibawakan oleh Kim Namjoon atau RMBTS di PBB kampanye Generation Unlimited tahun 2018. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh rapat atau diskusi seperti ini. Kemudian contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, push atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Memeluk seseorang sebagai tanda sayang, lakukan menggunakan bu sebagai olokan tanda tidak setuju. Nah, sebelah kiri ini adalah contoh dari melakukan high five anggota member BTS. Yang di sebelah kanan ini adalah berpelukan, contoh dari member BTS juga, Kim Taehyung bersama Presiden Korea Selatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.